Ada ibadah yang tidak berkenan, ada ibadah yang salah, walaupun orangnya itu pergi ke gereja, berdoa, dan bahkan menggunakan nama Tuhan, dan bahkan melakukan mujizat-mujizat dalam nama Tuhan. Tapi bisa saja ibadah itu, perbuatan itu bukan dalam kebenaran. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Bapa. Bukan yang diinginkan oleh Bapa. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Marilah kita selalu mencari perintah Allah. Hukum adalah manifestasi karakter Allah. Maka pada saat kita dengan kekuatan surga, bukan kekuatan kita. Dengan kekuatan surga, kita dikuatkan, disanggupkan untuk menuruti hukum Tuhan. Maka lama-kelamaan karakter kita itu akan apa? Karakter kita itu akan dijalankan, akan menjadi selaras dengan karakter Allah. Sabat hari ke-7 adalah simbol dasar dari Allah sebagai pencipta yang kembali ke Eden. Ya. Dengan demikian berusaha untuk merampasnya, yang seperti yang dilakukan oleh Roma, lihat Daniel 7:25, berarti berusaha untuk merampas otoritas Allah pada tingkat yang paling mendasar. Nah, bagaimanakah kebenaran ini? Ya. Bagaimanakah kebenaran ini membantu kita untuk melihat mengapa hal ini akan menjadi hal yang diperdebatkan di akhir zaman. Kenapa? Karena kembali, tujuannya adalah siapa yang kita akan beribadah. Dan kalau Anda katakan, oh kita semua beribadah, pendeta, kami masuk gereja. Kami juga masuk apa? Ibadah. Kami sudah menyembah pencipta. Kami juga berdoa. Kami juga berdoa. Ya, kami masuk gereja, sama-sama masuk gereja. Sama-sama disebut orang Kristen mungkin ya. Dengan kata lain. Sama-sama pengikut Kristus. Sama-sama kita punya Alkitab yang sama, pendeta. Ya. Tidak ada bedanya. Tidak ada Alkitab Advent, tidak ada Alkitab Protestan, dan lain sebagainya. Semua Alkitab kita sama. Tapi apa yang Alkitab sendiri katakan yang dapat membedakan kita? Yang kita sudah pelajari tadi. Ya. Wahyu 12 ayat 17, sekali lagi. Wahyu 14 ayat 12. Bagaimana ini umat-umat Tuhan yang dimarahi oleh naga? Umat-umat Tuhan yang disebut orang-orang kudus. Yaitu yang apa? Yang menuruti hukum Allah. Dan Yakobus sudah katakan hukum Allah itu kalau kita turuti satu, tidak turuti yang lain, maka kita sama apa? Sama sekali tidak menuruti hukum Allah tersebut. Jadi ini masalah kepada siapa kita beribadah. Dan ibadah itu dapat menjadi ibadah yang salah. Ya. Kita bisa melihat ada orang yang katakan, oh saya kan bisa beribadah. Saya kan bukan seperti orang-orang kafir pendeta. Orang-orang kafir Aztek misalnya. Orang-orang Aztek itu kalau Anda belajar sejarah ya. Sampai saat ini mungkin ada juga suatu kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Kecil ya. Kalau mereka beribadah, ya mereka bukan ke gereja. Mereka bukan berdoa, mereka bunuh orang, ambil hatinya untuk dipersembahkan ya, Aztec religion. Ada human sacrifice, mereka mengorbankan manusia. Mungkin Anda katakan, oh, saya tidak mengorbankan begitu ya. Nah, kenapa ini Aztec ini? Kenapa ini orang Aztec ini mempraktekkan itu untuk apa ya? Untuk ritual yang sangat berdarah begitu ya. Kenapa? Karena mereka percaya mereka sedang beribadah. Mereka sedang melakukan apa? Mereka sedang melakukan sesuatu yang mereka yakini sudah menjadi tradisi mereka. Mereka sudah meyakini bahwa inilah satu kebenaran. Satu kebenaran yang mana kalau mereka dapat bertahan, ada kelangsungan hidup dengan kata lain. Kelangsungan hidup untuk dapat terus-menerus diberkati. Maka menurut kosmologi Aztec, dewa matahari mereka itu Huitzilopochtli terus akan melancarkan perang melawan kegelapan, dan jika kegelapan menang, maka dunia itu akan berakhir. Nah, agar matahari tetap bergerak melintasi langit dan terus melestarikan kehidupan mereka, agar terang itu terus ada, maka suku Aztec di Meksiko itu harus memberi makan Huitzilopochtli itu dengan hati dan darah dengan darah manusia. Mungkin Anda katakan, oh pendeta, kami kan tidak berbakti seperti begini, ya. Tapi sekali lagi, Alkitab sendiri berkata bahwa ada ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ibadah yang bukan dalam kebenaran. Firman Tuhan sangat jelas, saudara. Firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Katakan apa? Tetapi saatnya, ini Yesus kan sedang berbicara dengan wanita Samaria di sumur ya, yang bertemu dengan Yesus. Yesus bertemu dengan dia, secara khusus wanita Samaria. Wah, mereka bukan mereka, tapi wanita berargumentasi, kalian orang Yahudi, kalian berbakti Yerusalem, tapi kami berbakti di tempat lain. Ini berbakti mana nih? Tempat ibadah yang paling hebat atau yang paling benar gitu ya.
Yesus katakan tempat ibadah itu bukan tergantung geografis. Bukan tergantung geografi. Mungkin ada agama-agama, oh kalau mau betul-betul beribadah, ini pergi ke satu tempat ini. Tapi bagi umat Kristen yang sesungguhnya, kita bukan beribadah itu karena kita pergi ke satu tempat, kita bersiarah di tempat tersebut. Bukan. Tidak lagi. Pelajaran dari Yesus dan perempuan Samaria ini menyatakan geografis itu bukan. Tetapi saatnya akan datang, Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa artinya ini? Apa artinya roh dan kebenaran ini? Penyembah yang benar itu dapat dibedakan dengan penyembah yang salah. Ya. Yang bukan dalam kebenaran, tapi dalam apa? Kesalahan. Jadi ada kemungkinan kita berbakti, kita masuk gereja, kita beribadah, tapi kita berada dalam kesalahan. Dan kalau kita berada dalam satu kesalahan, maka kita menjadi penyembah yang salah dan bukan penyembah yang benar. Nah, oke, kalau demikian, apa itu ciri khas penyembah yang benar? Ayat ini katakan apa? Kita harus menyembah Allah itu dalam apa? Dalam roh. Apa artinya beribadah dalam roh? Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5-6 bicara bagaimana Yesus bertemu dengan Nikodemus. Yesus katakan, oh kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus dilahirkan kembali. Kita harus memiliki satu kehidupan yang berbeda. Manusia lama, Rasul Paulus bicara tentang manusia lama yang harus hilang dan harus menjadi manusia baru. Yesus yang berkata, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi kepada wanita yang bersinah. Artinya, kalau manusia lama kita itu biasa bersinah, sekarang manusia baru kita hilangkan kesinahan itu. Kita harus dilahirkan apa? Dilahirkan kembali. Itu poin pertama. Poin kedua, kita menyembah dalam kebenaran itu adalah kita dalam apa? Dalam arti apa ini? Yohanes 3 ayat 21. Ya, Yohanes 3 ayat 21. Kembali, pada saat Yesus bicara kepada wanita Samaria itu, jangan hanya baca di Yohanes 4. Baca. Apa itu pemahaman roh sebelumnya yang Yesus sudah katakan, dan apa itu pemahaman kebenaran yang Yesus sudah katakan sebelumnya. Dalam Yohanes 3:21, apa artinya Yesus dalam beribadah dalam kebenaran? Dikatakan saja, tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Jadi yang melakukan kebenaran itu akan datang kepada terang. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Datang kepada siapa? Yesus. Oke, Yesus kebenaran. Tapi, apa manifestasi Yesus sebagai kebenaran? Jangan hanya ngomong doang. Saya percaya Yesus, saya mengasihi Yesus. Saya telah datang kepada Yesus. Apa artinya Anda datang kepada Yesus? Apa manifestasi kita datang kepada Yesus? Apa manifestasi pengikut Yesus? Jangan dengar jawaban saya. Baca ayat yang Yesus sendiri sudah katakan ya. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke? Dilakukan dalam Allah. Ingat, perbuatan-perbuatannya dan dalam apa? Dalam Allah. Itu disebutkan dalam Allah. Allah ya. Nah, kalau nama seseorang itu disebutkan di dalam Alkitab, nama seseorang disebutkan itu, Allah itu bukan hanya kita mengingat Allah itu siapa, tetapi Allah itu bagaimana. Allah itu apa karakternya. Ya. Jadi nama-nama di dalam Alkitab, pada saat orang disebutkan apa, Stefanus misalnya, atau apalah nama yang disebut, Daniel, maka akan dilihat harapan orang tua atau apa ya, sebelum adalah untuk supaya nama anak yang diberikan itu memiliki karakter sesuai namanya. Ya, sesuai dengan namanya. Dan kita sudah mempelajari bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah manifestasi daripada karakter Allah. Jadi perbuatan-perbuatan kita ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah, artinya perbuatan-perbuatan kita itu yang dilakukan sesuai dengan karakter Allah. Nah, karakter Allah itu yang bagaimana? Allah yang kasih ya. Allah yang tidak mau yang seperti kita sudah pelajari bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah merupakan manifestasi daripada apa? Karakter Allah. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu harus ada apa? Harus ada titik
terang atau harus ada apa? Garis terangnya. Yang mana itu perbuatan Allah yang ingin juga terjadi di dalam kehidupan umat-umat Allah, ya. Jadi harus ada hitam di atas putihnya. Dan hitam di atas putihnya itu perbuatan-perbuatan mana yang berkenan, yang perbuatan-perbuatan mana yang benar, itu harus ada hitam di atas putih. Kalau saya sedang berkendaraan di freeway, saya berkendaraan 70 mil per jam, 70 mil per jam. Saya sudah lihat tertulis tuh di pinggir-pinggir jalan, maksimum speed 70 mil per jam. Begitu saya terus 70 mil per jam, lalu ada polisi yang katakan yang tangkap saya, salah polisinya. Kenapa? Karena yang tertulis itulah yang saya ikuti, dengan kata lain. Kalau saya sudah larinya 90 pada saat 70, maka saya yang jadi salah. Kenapa? Karena perbuatan saya itu tidak berdasarkan apa yang tertulis. Jadi perbuatan Allah itu telah dia tulis di dalam 10 firman-Nya yang diberikan kepada Musa. Hukum moralnya, hukum moral Tuhan. Yang menyatakan dari 10 hukum itu, mana hukum untuk mengasihi Allah, mana untuk mengasihi sesama kita. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu diukur. Alat pengukur perbuatan kita adalah hukum Allah. Alat pengukur perbuatan kita adalah karakter Allah yang dimanifestasikan dalam hukum Allah. Jadi mudah-mudahan kembali kita ulang. Jadi ada ibadah yang tidak berkenan. Oke, tapi tadi pendeta itu kan tadi ayat tadi kan katakan ini perbuatannya dilakukan dalam Allah. Pendeta aja itu yang sambung-sambungkan dengan hukum. Mari kita terus lihat. Ya. Jalur pemikiran kita pada saat ini dalam pelajaran ini. Ada ibadah Matius 7 ayat 1 sampai 22. Ada ibadah yang tidak berkenan, ada ibadah yang salah, walaupun orangnya itu pergi ke gereja, berdoa, dan bahkan menggunakan nama Tuhan, dan bahkan melakukan mujizat-mujizat dalam nama Tuhan. Tapi bisa saja ibadah itu, perbuatan itu bukan dalam kebenaran. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Bapa. Bukan yang diinginkan oleh Bapa. Ya, Bapak inginkan kok A, kok kalian buatnya B. Biarpun kalian gunakan namaku, berdoa dalam namaku, tapi yang kalian lakukan itu di sesuatu hal yang tidak aku kehendaki, ya, maka itu bukan sesuatu yang aku ingini. Kalian berada bukan dalam kebenaran, kalian tidak sedang melakukan ibadah yang benar. Matius 7 ayat 1 sampai 23 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa itu kehendak Bapa? Lihat contoh Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Lihat apa yang tertulis. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Lihat firman Tuhan secara keseluruhan. Ya. Jadi itulah kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. The will of God will never contradict the word of God. Kehendak Bapa tidak akan pernah bertentangan dengan apa? The will of God will never contradict the word of God. Kehendak Allah tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Ya. Jadi kehendak Bapa itu sesuai dengan firman-Nya. Ya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian apa? Pembuat, yang melakukan kejahatan. Jadi ada yang melakukan kehendak Bapa yang berkenan dengan ibadah yang benar, ada yang membuat apa? Kejahatan yang tidak berkenan, yang bukan ibadah yang apa? Sejati, walaupun bawa dengan nama Tuhan, mengusir setan dengan nama Tuhan, membuat banyak mujizat dan lain sebagainya. Jadi yang penting dalam kerajaan surga itu bukanlah pekerjaan atau perbuatan spektakuler dan mujizat, melainkan perbuatan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Oke, pendeta, tapi belum ada nih tentang apa? Tentang perintah. Oke, belum ada ini tentang perintah. Mari kita terus. Tapi kita sudah hubungi ya. Kita sudah melakukan kehendak Bapa, perbuatan-perbuatan ya. Itu kan belum ada tentang hukum Tuhan. Oke, mari kita jalan terus dalam perjalanan iman kita ini ya. Mari kita terus. Ada ibadah yang tidak berkenan. Apalagi ayatnya nih. Oke, Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8 sampai 9 katakan, bangsa ini, Yesus katakan, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah,
Marilah kita selalu mencari perintah Allah. Itulah sebabnya Wahyu 14, Wahyu 12 tadi kita sudah baca. Itu orang yang dikhususkan Tuhan adalah orang yang melakukan hukum Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan perintah apa? Perintah manusia. Bukan perintah manusia. Nah, percuma. Oh, ngeri sekali nih kalau kita baca kata percuma. Artinya vain, maten. Artinya sia-sia, tidak nyata, tanpa tujuan. Artinya percuma. Ibadah mereka itu nol. Zero. Ibadah mereka itu tidak ada artinya, percuma. Kalau saya kasih Anda sesuatu, saya kasih bolpen ini kepada Anda secara cuma-cuma. Artinya tidak ada yang Anda bayar untuk dapat memperoleh ini. Ini diberikan cuma-cuma ya. Saya tanpa ada harga untuk Anda. Jadi ada ibadah kita yang tidak berharga. Ada ibadah kita yang percuma. Kenapa? Karena itu tidak sedang dilakukan. Ibadah yang tidak dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Melainkan perintah siapa? Perintah manusia. Jadi ada ibadah yang kosong, ibadah yang zero, ada ibadah yang nol, yang percuma. Yaitu ibadah lahiriah tanpa hati dan kehidupan yang sejalan dengan Allah. Kehidupan yang menuruti kehendak Allah sebagai umat yang mengaku mengasihi Allah. Inilah sebabnya. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang sudah dihitam putihkan oleh Allah, perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya. Dan kita mengaku sebagai umat yang mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan apa? 1 Yohanes 5 ayat 3. Ini bukan perjanjian, bukan ayat-ayat perjanjian lama, saudara. Ini ayat-ayat perjanjian baru ya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Kita yang mengaku, saya mencintai Tuhan, saya mencintai Tuhan. Apa buktinya? Gampang kita ngomongkan kepada istri kita, saya sangat mencintai istri saya sangat mencintai suami saya. Tapi istri kita nggak pernah kita, istilahnya nggak diperhatikan, dan lain sebagainya. Itu apa itu tanda cinta? Ya, harus ada bukti cinta. Apa itu bukti cinta? Ya, inilah 1 Yohanes 5:3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Kenapa tidak berat? Ya, Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kan kuk itu kan beban juga. Tapi yang kupasang, Yesus katakan, yang kupasang padamu. Kenapa? Karena seperti kuk itu artinya apa? Seperti sapi, kalau Anda membajak, ya kan, jarak kalau di Ethiopia itu, sapi yang membajak itu adalah dua sapi yang bisa jalan sama-sama ya. Dan biasanya orang Ethiopia itu kasih sapi yang apa? Sapi yang sudah pengalaman untuk membajak sawah atau membajak tanah, dan sapi yang baru ya, yang dilatih. Nah, sapi yang sudah biasa itu biasanya lebih besar dan lain sebagainya. Jadi dialah yang menanggung semua beban. Ya, semua beban itu dia yang apa? Dia yang tanggung. Jadi perintah-perintah Tuhan itu telah ditanggung oleh Yesus. Kalau kita yang penting kita apa? Datang kepada Yesus. Bertobat pada saat kita melakukan kesalahan kita dan meminta kekuatan, kemauan untuk berjalan bersama Yesus, kesanggupan, kekuatan untuk menuruti kehendaknya, maka bukan kekuatan kita. Maka itu kekuatan siapa? Kekuatan Yesus. Seperti dikatakan, bukan lagi aku yang Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup dalam apa? Dalam aku. Itulah sebabnya perintah-perintah Tuhan, beban-beban Tuhan, dan istilahnya ya, yang saya hubungkan tadi, itu ringan. Yesus sendiri yang bilang. Firman Tuhan sendiri yang bilang. Kenapa? Karena kekuatan untuk menurut firman Tuhan bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Ya, tapi itulah manifestasi atau bukti. Nah, berikutnya, kenapa Tuhan ingin? Kok ini pendeta, ini orang Advent ini, kembali lagi tadi, orang Advent ini kok maunya, ayat-ayatnya semua tentang perintah ini apa ini tuh? Apa ini tujuan mengikuti perintah-perintah Tuhan? Ya, sekali lagi, perintah-perintah Tuhan itu diberikan supaya kita berada di dalam kebebasan, bukan untuk membebani kita. Hukum, sekali lagi ingat, hukum bukan hukuman. Hukum diberikan, kita lihat dalam sejarah umat Tuhan ya, diberikan setelah mereka itu diselamatkan dari Mesir. Setelah mereka itu keluar dari mana? Keluar dari Mesir, diselamatkan. Dan sudah dinyatakan dalam Keluaran 19 bahwa kamu adalah umat pilihanku, imamat yang rajani. Baru ayat 2, Fatsal 20, kitab Keluaran, baru dikasih hukum. Supaya hidup terus berada dalam apa? Dalam kebebasan yang Tuhan berikan. Tapi selain itu, kalau kita ingat bahwa hukum adalah manifestasi karakter Allah. Hukum adalah manifestasi karakter Allah. Maka pada saat kita dengan kekuatan surga, bukan kekuatan kita.
Dengan kekuatan surga, kita dikuatkan, disanggupkan untuk menuruti hukum Tuhan, maka lama-kelamaan karakter kita itu akan apa? Karakter kita itu akan dijalankan, akan menjadi selaras dengan karakter Allah. Ya, selaras dengan karakter Allah. Kita menjadi sama. Kita menjadi sama. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Mari kita lihat ini. Ada satu buku yang ditulis oleh Greg Beale. Ya, Greg Beale, dia katakan, we become what we worship. Judul bukunya adalah kita menjadi dengan apa yang kita sembah. Kalau kita sembah kepada sesuatu, maka kita menjadi seperti, kalau saya menyembah penyanyi rock, misalnya, maka rambut saya ini menjadi rambut seperti penyanyi rock. Lalu kalau saya ya dulu kayak waktu masih muda senang sekali dengan satu grup rock begitu, satu grup musik gitu ya. Maka saya pun berjalan waktu itu masih SMP, SMA itu. Maka saya lihat nih jalannya penyanyi rock ini siapa nih? Waktu itu terus terang aja Rolling Stones ya waktu itu ya, Mick Jagger. Ikut-ikut, waduh, saya ikut jalanlah seperti salah satu penyanyi di Rolling Stones itu, ikut mereka gayanya, rambut saya waktu itu masih banyak dicukur, disisir, sesuai dengan penyanyi rock tersebut. Dan itulah sebabnya kita akan menjadi dengan apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah kebenaran, maka kita akan memiliki karakter kebenaran. Kalau kita menyembah yang salah, maka karakter kita yang jadi salah. Dan inilah dikatakan oleh Greg Beale. Dia katakan apa? What people revere, they resemble. Either for ruin or for restoration. Apa yang dipuja orang, mereka akan ikuti. Mereka akan coba untuk contohi, miripi. Ya. Baik untuk kehancuran atau untuk restorasi. Jadi seringkali anak-anak muda kita dia ikut apa idolanya. Kalau idolanya itu orang benar, puji Tuhan. Tapi seringkali anak muda idolanya itu orang yang nggak benar, kacau juga anak-anak kita itu. Kalau idolanya itu yang ngawur, idolanya itu seperti kayak dulu saya masih muda gitu ya. Istilahnya puji Tuhan ya, dilepaskan dari idola musik-musik rock begitu ya. Tapi kehidupan kita kayaknya jadi lihat ini Rolling Stones, ini begini, apa ini yang mereka buat, maka kita coba untuk buat seperti mereka. Jadi apa yang kita puja, itu kita akan contohi, kita akan miripi. Itu dapat membawa kehancuran atau untuk restoration, atau untuk restorasi, kebangunan. Jadi ibadah kita menurut We Become What We Worship, G.K. Beale dikatakan, ibadah kita menyingkapkan dan mengubah kita. Apa yang kita ibadah? Kita bisa saja menghormati dunia dan menjadi serupa dengan pola-pola dosa dunia. Atau kita menghormati Tuhan dan semakin menjadi serupa dengannya. Menjadi serupa dengannya. Nah, ini satu poin yang menarik ya. Satu poin yang menarik ya. Itulah sebabnya pada saat kita diminta untuk apa? Untuk menuruti hukum-hukum Allah, dengan kata lain ya. Itu bukan satu yang berat, karena Yesus memberi kekuatan. Tapi itu adalah satu panggilan. Satu panggilan yang untuk menjadi serupa dengan Allah. Kita memiliki karakter Allah yang kita hidupkan. Ya, pada saat kita mengasihi Tuhan, ya tidak ada ilah lain, termasuk kuduskan Tuhan pada hari Sabat, semakin dari waktu-waktu kita kuduskan dan teruslah maka karakter kita akan semakin diubahkan menjadi seperti apa? Seperti Allah. Ini kan kalau kita semakin bersama-sama terus dengan Allah kita pada hari Sabat, khususnya pada hari yang Tuhan sudah tetapkan ya, dengan perbaktian yang benar ya, pada hari Sabatnya, maka karakter kita akan semakin disatukan dengan karakter Allah. Disatukan dengan. Nah, seringkali kita sering lihat ada orang-orang nggak tahu, saya nggak tahu, orang katakan begini, saudara. Itu kenapa itu kalau orang-orang yang menikah semakin tua kok muka mereka kok semakin menjadi sama? Kenapa mereka seakan-akan muka mereka itu menjadi semakin sama? Dan ini diselidiki loh. Ada kalau Anda baca ini, Anda di Time Magazine ya, Anda bisa baca ya, why do so many couples look alike? Pertanyaannya, kenapa ada banyak pasangan yang sudah menikah itu ya? Jadi hampir sama muka mereka, kecuali mungkin saya dengan istri saya beda muka kami ya. Tapi poinnya kenapa hampir sama? Udah ada penyelidikannya. Ada yang tentu saja yang katakan, oh enggak lah, itu hanya mitos nih. Tapi ini kalau Anda baca, saya nggak punya waktu lagi nih untuk bahas ini apa yang dikatakan oleh artikel ini. Tapi poinnya adalah pasangan-pasangan itu ya, semakin lama kita hidup ya, maka apa yang terjadi? Anda yang sudah kayak seperti saya sudah menikah 30 hampir salah ngomong nih, bahaya nih. 33 tahun ya, dengan 33 tahun ini ya.
tiap 1 tahun. Waduh, bahaya nih. Anyway, poinnya adalah kalau kita sudah lama menikah, ya, maka mungkin saya tidak terlalu pedulikan kalau muka kita mau sama atau tidak sama. Walaupun artikel ini katakan muka kita akan menjadi apa ya? Muka kita akan menjadi sama, tetapi minimal yang saya tahu pasti, kita saling mengetahui apa kemauan istri kita, apa kemauan suami kita, ya. Pada saat kita sudah lama menikah, kita tahu dia baru matanya saja terbuka atau apa, kita sudah tahu ini artinya apa. Ya. Jadi kita sudah memahami tabiat masing-masing, kita sudah bisa menyatukan karakter kita dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya muka yang bisa disatukan, tetapi mungkin karakter kita bisa menjadi apa? Bisa disatukan baik, karakter yang baik atau karakter yang buruk. Ya. Dan itulah yang juga dikatakan oleh Alkitab. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 3:18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita selalu berdoa, kita yang sudah diselamatkan, Tuhan, biarlah pada hari ini saya menuruti kehendak-Mu, saya menuruti perintah-Mu, bukan dengan kekuatan saya, ya Tuhan. Saya tidak akan berbohong mungkin, ya. Saya tidak akan mengingini milik orang lain, saya tidak akan berzina dan sebagainya, dengan kekuatan yang Engkau berikan. Biarlah Engkau muliakan nama-Mu dimuliakan dengan tindakan perbuatan saya di setiap harinya. Maka apa yang terjadi kalau itu adalah doa kita di setiap hari? Maka kita, ayat ini katakan apa? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau hukum-hukum Tuhan itu adalah manifestasi karakter Tuhan, dan kitab Wahyu mengajak kita semua, dan itu merupakan ciri khas umat-umat Tuhan di akhir zaman, ciri khas umat-umat Tuhan yang beribadah dengan kebenaran, yang dengan sesungguhnya, maka itu adalah umat-umat Tuhan yang selalu dengan kekuatan surga, kemauan yang surga berikan, kekuatan yang surga berikan, diubah untuk menjadi serupa dengan karakter Tuhan. Karena hukum adalah manifestasi karakter Tuhan. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini ada saling membunuh, dunia ini saling bersinah, dunia ini saling mengingini, dunia ini saling berdusta. Jangan sama seperti mereka. Samalah dengan Tuhan kita. Ya, jangan serupa dengan dunia. Tapi serupalah dengan Tuhan kita, karakter Tuhan kita. Tuhan kita nggak tukang bohong. Tuhan kita tidak bersinah, tidak membunuh, dan lain. Oke, mungkin dia menghakimi, tapi itu setelah dia memberikan peringatan dan lain sebagainya, dengan keadilannya. Ya. Tapi poinnya adalah, itulah Allah kita, yang kita bisa bedakan dengan dunia. Jadi itulah sebabnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita katakan kita hidup dalam kebebasan, orang Kristen bebas, bikin apa saja, waduh, hati-hati. Kita sedang mengilahkan diri kita, ya, kalau kita sampai pikir kebebasan, kita bebas mau buat apa saja dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak hukum moral Tuhan, maka itu membawa kita tidak sesuai dengan Tuhan. Ingat, yang penting dalam kerajaan surga seperti ayat tadi, yang penting dalam kerajaan surga bukanlah perbuatan spektakuler, udah buat Tuhan, saya sudah beribadah, saya sudah buat mujizat, saya sudah buat ini dan itu, bukan. Adakah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kiranya ini dapat menjadi perundungan kita, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.